Institute adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah diakui secara nasional dan internasional. Tahun 2016, pelatihan Mutu Institute telah tersertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tahun 2017, sebagai representatif PECB di Indonesia, Professional Evaluation and Certification Board, lembaga sertifikasi personal yang berkantor pusat di Kanada. Tahun 2018 ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai lembaga pelatihan dan sertifikasi bidang K3 nasional. Tahun 2019 ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai lembaga pelatihan ISPO, Indonesian Sustainability Palm Oil. Tahun 2020 bekerjasama dengan LSP Bina Daya Alam dan LSP LHKI melakukan pelatihan dan sertifikasi personil di bidang lingkungan dan petugas pengambil contoh. Dan terus dipercaya oleh lembaga nasional dan internasional melalui pelatihan di bidang sistem manajemen, food safety, lingkungan, K3, kehutanan, pertanian, laboratorium, good corporate governance, anti penyuapan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Mutu Institute telah melayani dan bermitra dengan SKK Migas, Pertamina Persero, PetroCina, PP Persero, Perum Bulog, Perum Peruri, Indonesia Power, Kementerian Pertanian, Perpustakaan Nasional, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jayabaya, PT Smart Tbk, Austindo Nusantara Jaya, Wilmar, dan perusahaan terkemuka lainnya. Dengan komitmen untuk terus memberikan layanan pelatihan yang fun, kreatif, inovatif, dan fokus kepada kepuasan pelanggan. Mutu Institute percaya, kita dapat maju bersama. We rise by lifting others. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat pagi ya semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, selamat datang di MVT ya, Mutu Institute Virtual Training dalam sesi Carbon Talk Show yang diselenggarakan oleh kami setiap 2 minggu ya. Sesi pertama kemarin 2 minggu yang lalu sudah dilakukan dengan tema NEK dan sesi kali ini kita akan banyak diskusi tentang carbon trading ya, Indonesia carbon trading. Sebelumnya ya saya Wahyu Riyadi sebagai host mengingatkan ya kepada para peserta kami memang sengaja menggunakan Zoom meeting agar interaksinya bisa lebih baik, bukan webinar ya. Namun mohon juga kepada Bapak Ibu mohon bantuannya gitu ya untuk eh, tidak mengaktifkan mikrofon selama kegiatan kecuali nanti saat sesi tanya jawab ya agar tidak mengganggu eh, paparan nanti. Kemudian juga pastikan jaringan internet Bapak Ibu dalam keadaan baik ya agar suara bisa diterima dengan jelas. Kalau ada kendala ya mohon disampaikan via chat agar nanti tim kami akan coba selesaikan ya untuk memastikan semuanya baik gambar, suara bisa diterima dengan baik. Dan sesi tanya jawab nanti di akhir menggunakan chat ya fitur chat. Silakan nanti ditanyakan di dalam eh, fitur chat yang tersedia. Dan kalau ingin berinteraksi, silakan raise hand, nanti akan juga diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berinteraksi langsung kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Sekali lagi kepada yang baru bergabung, selamat datang ya di acara kami MVT Carbon Talk Show sesinya Indonesia Carbon Trading. Bapak Ibu yang eh, saya hormati, jadi pada pagi hari ini kita ditemani eh, oleh narasumber Dr. Wawan Gunawan, Eshud MSI, ya. Eh, saya akan coba bacakan CV singkatnya. Jadi beliau, Dr. Wawan ini saat ini di Kepala Subdirektorat Hubungan Sumber Daya Perubahan Iklim pada Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional di Ditjen PPI, Pengendalian Perubahan Iklim. Kemudian beliau lahir tahun 1976 di Bandung, alamat domisili saat ini di Bogor, Bapak Ibu ya, di Bukit Cimanggu Villa. Kemudian pekerjaan saat ini beliau selain tadi ya terakhir posisi terakhir sebagai Kasubdit Dukungan Sumber Daya Perubahan Iklim di Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional. Kemudian sebelumnya tahun 2021 hingga tahun 2022 beliau sebagai analisis kebijakan ahli muda pada Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi di Jen PPI, Pengendalian Perubahan Iklim, dan tahun 2015 sampai 2021 beliau sebagai Kasih Monitoring Pelaporan Verifikasi dan Registri Sektor Kehutanan di Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Laporan dan Verifikasi di Jen PPI. Jadi kalau kita lihat pengalamannya sejak 2015 memang sudah intensif menangani ini masalah emisi greenhouse gases gas rumah kaca. Kemudian beliau pendidikan terakhirnya di S3 IPB, Prodi Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan tahun 2021-2022 tukaran pelajar ya di University of Helsinki. Kemudian eh, S2-nya juga di IPB ya, eh, mengambil prodi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan S1-nya di PB di Fakultas Kehutanan mengambil jurusan konservasi sumber daya hutan. Itu mungkin narasumber kita Bapak Ibu ya yang akan nanti share berbagi pengetahuan kepada kita semua.
kita langsung saja menyapa, sepertinya sudah hadir bersama kita Pak Wawan. Selamat pagi, terdengar Pak Wawan? Ya, selamat pagi Pak Wahyu, sudah terdengar Pak. Baik, gimana kabarnya Pak? Semoga sehat Pak Wawan ya. Baik, Alhamdulillah sehat Pak Wahyu. Suara saya terdengar Oke, jelas ya nggak Pak? jelas Pak. Di saya jelas ya, mudah-mudahan di Bapak Ibu peserta semuanya juga jelas ya. Jadi pertama-tama terima kasih tentunya Pak sudah hadir bersama kita untuk berbagi sharing tentang perdagangan karbon ya, carbon trading kepada seluruh peserta. Saat ini sudah ada 211 orang ya yang hadir bersama kita. Dan sebagaimana kita ketahui memang isu isu karbon ini kan sedang trending Pak Wan ya. Ya, Eh, dan yang lebih ininya lebih apa ya, lebih menjadikan lebih trennya lagi ini munculnya bursa karbon yang oleh OJK ya di launching kalau nggak salah per bulan lalu ya, oleh OJK di launching bursa karbon, kemudian ya, intensif disosialisasikan sehingga masyarakat mengetahui bahwa oh, ternyata karbon ini bisa diperdagangkan gitu, ya. Bisa menghasilkan cuan ya Bapak Ibu nih. Jadi karena ada cuannya nih Pak Wawan, jadi seksi isunya, menarik ya. Banyak orang yang ingin tahu gimana sih sebetulnya kok karbon bisa diperjualbelikan ya. Nah, oleh karena itu Pak Wan dari KLHK kan vokal poinnya ya di secara nasional ada di KLHK tentang eh, emisi gas rumah kaca ini. Pak Wan mungkin bisa bantu nanti memberikan informasi tentang carbon trading ke kita semua ya, eh, ke Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi peserta agar masyarakat literasi masyarakat terhadap perdagangan karbon ini lebih lebih jelas. Pelaku usaha kalau ada yang mau ikut juga lebih jelas gimana sih tahapannya gitu. Karena sudah banyak juga yang tanya ke kami nih Pak Owan, bagaimana kalau kita mau ikut ke ekosistem carbon trading ya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu eh, kepada Dr. Wawan Gunawan ya dipersilahkan untuk penyampaian materi, nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Silakan Pak Wawan, mungkin bisa langsung disampaikan mau share di sana atau dari kami sesinya. ya, dari saya aja nggak apa-apa bisa. Oh baik ya. Mungkin Ya, panitia mohon dibukakan akses screen sharingnya ya. Silakan Pak. mohon izin, ya mungkin untuk waktu saya menyampaikan berapa lama ya biar kita. Waktunya diberi kesempatan 30 menit Ya, Pak Wan. Nanti biar agar kita ya kita baik, siap. banyak sharingnya ya diskusinya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Nah, bagi kita semua. Selamat pagi, eh, Bapak Ibu semua peserta talk show ini. Saya mendengar informasi dari Pak Wahyu bahwa untuk peserta kita kali ini cukup beragam, Pak Wahyu ya. Jadi ada mungkin dari eh, dunia usaha, kemudian juga ada dari NGO akademisi mungkin ada ya, Pak atau dari NGO, akademisi, betul. oke. Akademisi mungkin researcher juga dan eh, rekan-rekan lainnya. Baik, Bapak Ibu semua mungkin izinkan kami untuk berbagi apa ya, sharing lah, kita sharing saja ya Bapak Ibu ya, untuk kita sama-sama bisa memahami terkait dengan tadi perdagangan karbon. Nah, mungkin nanti sebelum ke perdagangan karbon masuk, saya akan coba merefresh lagi eh, bagi Bapak Ibu yang mungkin eh, belum mengikuti yang seri sebelumnya, di mana ada membahas terkait dengan nilai ekonomi karbon. Nah, mungkin saya izinkan untuk share screen. Mangga Pak, silakan. Ya, share screen. Baik, di Hmm. saya sudah muncul Pak Owan. Sudah muncul ya? Baik, sebentar Iya, saya cek dulu. Sudah terlihat Pak ya? sudah terlihat Pak. Tinggal di
mode full screen ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin di dalam kesempatan ini kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan regulasi dan kebijakan implementasi nilai ekonomi karbon. Namun nanti di dalamnya kita akan lebih fokus ke topik yang diminta, yaitu terkait perdagangan karbon, bagaimana terkait dengan konsep dan juga mekanismenya. Nah, mungkin sebelum masuk ke situ, secara sekilas mungkin eh, latar belakang dari nilai ekonomi karbon ini adalah dikarenakan sesungguhnya berawal dari terjadinya perubahan iklim yang ada di dunia ini, di mana sudah ada kenaikan suhu global lebih dari 2 derajat Celcius dan juga ada eh, komitmen global ya dari negara-negara di dunia untuk bagaimana mengatasi perubahan iklim tersebut agar tidak terus meningkat. Nah, ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 92 dari KTT Bumi. Waktu itu dia menghasilkan salah satunya menetapkan terkait adanya UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change, di mana eh, konvensi ini akan mengatur selanjutnya ke bagaimana upaya-upaya negara di dunia itu untuk mengatasi atau memerangi terjadinya perubahan iklim, di mana di tahun 97 itu sudah ada kita yang eh, Kyoto Protokol ya waktu itu. Kyoto Protokol di mana negara-negara maju diwajibkan untuk mengurangi gas rumah kaca yang ada. Nah, kemudian kita meratifikasi 2004 Kyoto Protokol tersebut. Nah, di titik 2015 ini sesungguhnya kita eh, mulai beralih dari rezim sebelumnya ke rezim Paris Agreement. Nah, di Paris Agreement inilah nanti yang akan lebih berperan untuk kita ke depan. Nah, di 2016 perjanjian Paris atau Paris Agreement itu diratifikasi oleh Indonesia sehingga ada yang namanya National Determined Contribution, yaitu kontribusi Indonesia untuk komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, di 2021 juga NDC tersebut diupdate dan di 2022 kemarin NDC kita ditingkatkan, artinya kontribusi atau komitmen kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ditingkatkan. Sebesar apa? Nah, nanti mungkin di slide berikutnya akan dijelaskan. Nah, ini yang tadi dari 2015, mungkin tadi sudah disampaikan ya, 2016. Nah, di NDC kita yang pertama, kita menurunkan emisinya adalah targetnya 29% apabila dengan upaya sendiri dan 4 sampai 41% apabila ada bantuan dari luar negeri. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, kita meningkatkan ambisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menurunkannya menjadi 31,89% untuk upaya sendiri. Yang tadinya ini 29, kemudian kita tingkatkan ambisi kita untuk menurunkan 31,89. Dan untuk yang apabila ada bantuan ini juga meningkat nih Bapak Ibu dari 41 menjadi 43,2%. Nah, ini bukti mungkin Indonesia memang berkomitmen penuh, sangat berkomitmen untuk ikut serta di dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca untuk pengendalian perubahan iklim. Nah, di 2023 ini juga nanti akan ada second NDC ya. Kalau tadi first NDC, enhanced NDC, kemudian ada second NDC. Nah, kita memang terus meningkatkan ambisi kita. Nah, juga kita di 2025 ini sudah mulai nih untuk menyiapkan net zero emission agar nanti di 2060 net zero emission itu dapat tercapai atau mungkin lebih cepat. Nah, kalau ambisi kita sih di 2050 ya ini sudah bisa NZE ini tercapai. Nah, ini tadi mungkin tabelnya. Nah, jadi yang yang apa berperan di dalam menurunkan emisi itu seluruh sektor, tidak hanya satu atau dua sektor. Ini ada sektor energi, limbah, industrial process and production use, eh, dan juga pertanian, kemudian forestry and other land use. Nah, memang dari sektor ini, 5 sektor NDC ini, yang terbesar kontribusinya nanti diharapkan adalah dari sektor
kehutanan dan lahan. Nah, kita lihat CM1-nya 17,4%. Artinya dengan upaya sendiri kita harus menurunkan emisi sebesar 17,4%. Nah, yang disusul yang kedua nih, energi. Energi juga 12,5%. Dan juga disusul oleh tiga sektor lainnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan apa saja yang akan apa, dilakukan, yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut berdasarkan masing-masing sektor itu sudah ada di dalam dokumen NDC kita ataupun di dalam roadmap nanti sudah ada roadmap atau peta jalan eh, apa NDC mitigasi maupun NDC adaptasi. Nah, ini bisa kita lihat nih Bapak Ibu. Ada untuk hulu, energi, limbah, IPPU, pertanian. Nah, jadi misalkan untuk kehutanan, ini kegiatannya dari upaya penurunan deforestasi, penurunan degradasi hutan, kemudian rehabilitasi lahan, pengelolaan air gambut, dan restorasi lahan gambut. Kemudian juga masing-masing sektor lain, empat sektor lainnya juga sama, ada apa? Ada eh, aksi atau kegiatan utamanya untuk mengurangi itu. Seperti limbah. Ini ada untuk pengelolaan limbah padat domestik, pengelolaan limbah cair domestik, pengelolaan limbah industri, pemanfaatan selat IPAL maupun pemanfaatan sampah dari TPA. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kegiatan-kegiatannya sudah ditentukan. Nanti silakan nanti untuk apa paparan ini mungkin dapat di-share. Silakan untuk Bapak Ibu semua untuk kita nanti sama-sama belajar mungkin ya. Silakan nanti boleh untuk di-share. Nah, kemudian ini ada upaya pencapaian target NDC. Nah, kalau tadi berbicara target, nah sebetulnya untuk mencapai target tersebut, nah, tadi kan sudah disebutkan ya dari aksi mitigasi dan juga dari aksi adaptasi. Kalau aksi mitigasi tadi langsung mengurangi emisinya, keluar angkanya. Nah, kalau adaptasi ini adalah bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi eh, dengan melakukan upaya-upaya untuk penyesuaian diri. Nah, ini dua aksi ini, mitigasi dan adaptasi inilah yang nanti memang sangat berperan di dalam pencapaian target NDC. Nah, untuk mitigasi adaptasi ini atau untuk mitigasi khususnya, ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang terdiri dari mekanismenya dari perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon atau mekanisme lainnya. Nah, kita mungkin nanti akan fokus di yang ke perdagangan karbon ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi untuk sekilas mungkin kita eh, merefresh kembali. Nah, kalau untuk regulasi sendiri di dalam perkembangan atau progres untuk nilai ekonomi karbon ini memang ini sudah hampir semua ya peraturan yang dibutuhkan ini sudah terbit. Ada Permen LHK 21, ada Permen ESDM, kemudian Permen Komarves juga sudah ada terkait Komisi Pengarah, kemudian juga Permen LHK nomor 7 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan ini sudah terbit. Nah, kalau yang tadi untuk energi mungkin yang di sini ESDM nomor 16. Kemudian peraturan OJK 14 2023 yang baru saja kemarin juga sudah terbit nih Bapak Ibu untuk perdagangan karbon melalui bursa karbon. Nah, dan juga waktu itu kan sudah di launching ya untuk bursa karbon di Indonesia di 26 September 2023 yang tadi Pak Wahyu sampaikan. Nah, kemudian peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan ini juga sudah ada. Dan untuk ESDM juga sudah ada peta jalannya untuk pembangkit ya. Nah, ini yang masih berproses mungkin tinggal yang penyelenggaraan NDC, kemudian tata cara perdagangan karbon luar negeri dan juga peran Pemda. Nah, itu mungkin yang sedang berproses dan yang terakhir yang ini terkait dengan tarif dan pajak karbon ini juga masih proses. Nah, ini kurang lebih strukturnya Bapak Ibu untuk di Peraturan Presiden Nomor 98 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Nah, di sini kita bisa melihat bab-babnya ada 10 bab ya, ada 10 bab.
Nah, di sini di mana yang inti dari nilai ekonomi karbon ini ada di bab bab 4 ya, yang mengatur nanti terkait nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja dan kehidupan atas karbon. Nah, jadi Perpres 98 ini merupakan induknya untuk nanti eh, ke peraturan turunannya. Nah, ini peraturan turunan untuk Permen LHK 21 di mana untuk di sini diatur terkait perdagangan karbon itu ada di bab 5 ya, mekanisme maaf, bukan bab 5. Di bab 1 bab 2 tata cara pelaksanaan, kemudian di bab 3 pembayaran berbasis kinerja, dan bab 4 yang bab 2 ini yang mengatur khusus perdagangan karbon. Nah, ini merupakan penjabaran dari keempat nilai ekonomi karbon. Jadi di Permen LH21 di sini inti untuk kita melakukan perdagangan karbon. Nah, ini kalau kita lihat struktur, memang kita fokus di perdagangan karbon, mungkin kita bisa lihat bahwa perdagangan karbon itu sesungguhnya ada dua, yaitu perdagangan emisi dan offset emisi. Nah, kalau perdagangan emisi ini, em, dia harus ditetapkan persetujuan teknis batas atas emisinya, yang nanti kemudian diturunkan ke eh, persetujuan teknis batas atas emisi untuk pelaku usaha. Jadi nanti masing-masing sektor itu ada batas atas emisinya dan nanti diturunkan untuk setiap pelaku usaha. Nah, kemudian eh, nanti untuk mengukur kinerjanya adalah dari emisi aktualnya diukur. Kalau misalkan emisi aktualnya di bawah dari persetujuan teknis batas atas emisinya, maka eh, kalau misalkan emisi aktualnya di bawah, maka dia berarti berkinerja. Nah, itulah nanti yang akan bisa dijual, selisihnya itu yang bisa diperdagangkan. Nah, kemudian untuk yang offset emisi. Nah, kalau offset emisi itu nanti pengukurannya menggunakan baseline Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membuat baseline-nya dulu, baseline emisinya, baru nanti baseline emisi itu diukur dengan kondisi aktualnya, emisi aktualnya. Kalau emisi aktualnya di bawah baseline, berarti nanti itu yang bisa diperdagangkan, hasil pengurangan emisinya. Nanti ini eh, hasil pengurangan emisi itu akan disertifikatkan melalui sertifikasi pengurangan emisi atau SPE. Nanti terkait SPE ini akan dijelaskan di slide di bawah nanti ada. Oke, mungkin kita lanjut ke ini. Nah, ini tadi ini detailing saja dari yang disampaikan tadi terkait nanti untuk perdagangan karbon terbagi dua, ada perdagangan emisi dan offset emisi. Nah, tadi mungkin yang offset emisi ini bagaimana untuk pengajuannya untuk memperoleh sertifikasi pengurangan emisi ini harus menyusun DRAM namanya Bapak Ibu. Artinya daftar rancangan aksi mitigasi. Jadi daftar rancangan aksi mitigasi ini berisi rencana-rencana yang akan dilakukan untuk upaya pengurangan emisi. Nah, nanti dari daftar rancangan aksi mitigasi ini kemudian kegiatan aksi mitigasinya dilakukan. Kemudian setelah ada laporannya, maka nanti divalidasi. Nah, kemudian nanti harus dicatatkan di SLN dan nanti akan ada penerbitan SPE GRK. Nah, SPE GRK inilah yang diperdagangkan. SPE itu adalah sertifikat pengurangan emisi. Nah, ini nanti unitnya ton CO2 equivalent. Jadi satu ton CO2 equivalent itu nanti adalah satu SPE. Nah, terkait SRE nanti sama dijelaskan di bagian belakang nanti. Ini kita biar biar runut ya Bapak Ibu. Oke, nah kalau untuk perdagangan karbon di sektor kehutanan, nah karena kami kan backgroundnya di kehutanan ya Bapak Ibu, jadi kita eh, lihat contoh di sini untuk perdagangan karbon sektor kehutanan ini sudah terbit Permen LHK nomor 7 2023 tentang eh, perdagangan karbon ini. Nah, di sini diatur bagaimana eh, offset maupun juga
nanti apa perdagangan emisi ya nanti diatur di dalam sini. Nah, jadi memang untuk bisa melakukan perdagangan karbon, untuk sektor lainnya pun harus ada peraturan turunan tadi. Kalau ESDM kan sudah ada tadi ya, yang Permen ESDM nomor 16 tadi untuk pembangkit ya, untuk pembangkit. Nah, itu untuk sektor lain misalkan limbah, nanti agar dapat adanya perdagangan memang nanti disiapkan dulu peraturan turunannya, termasuk peta jalannya. Nah, karena syarat perdagangan karbon itu adalah harus ada peta jalan perdagangan karbon. Nah, kebetulan kalau untuk kehutanan, energi sudah ada. Dan nampaknya yang sudah mulai bisa dilakukan adalah di dua sektor itu. Lanjut, nah ini terkait perdagangan karbon sektor kehutanan. Untuk perdagangan karbon sektor kehutanan, ini sektor kehutanan itu dibagi dua ke dalam subsektor. Ada subsektor kehutanan itu sendiri, ada subsektor pengelolaan gambut dan mangrove. Nah, ini pembagiannya seperti ini kalau untuk sektor kehutanan. Nah, untuk gambut dan mangrove ini memang menjadi subsektor karena ada spesifikasi khusus ya, sangat spesifik kalau ekosistem mangrove dan gambut itu, sehingga eh, kita pisahkan menjadi subsektor tersendiri. Nah, sub-subsektornya, jadi di dalam perdagangan karbon itu ada atau ya ada sektor, ada subsektor, ada sub-subsektor. Nah, sub-subsektor ini untuk di kehutanan ini dibagi menjadi enam, dibagi menjadi enam berdasarkan areal apa areal izinnya lah atau haknya. Jadi ada sub-subsektor kawasan hutan negara yang tidak dibebani izin, persetujuan atau hak pengelolaan. Ada sub-subsektor area kerja hak pengelolaan, ada sub-subsektor area hutan hak, ada area kerja unit perizinan atau persetujuan, ada kawasan hutan adat, ada hutan negara yang bukan merupakan kawasan hutan. Jadi ini sub-subsektornya. Nah, untuk kegiatannya atau aksi mitigasinya ini ada berapa ya? Banyak nih ya. Ada pengurangan deforestasi, ada pengurangan laju degradasi, ada rehabilitasi, mungkin eh, ada apa? Ada perhutanan sosial. Nah, ini semua adalah aksi mitigasi di dalam ruang lingkup perdagangan karbon sektor kehutanan. Nah, kalau yang sebanyak ini itu tadi, kalau di sektor kehutanan itu yang dibagi menjadi 5 tadi, Bu, Bapak Ibu ya, yang ada di NDC paling atas. Nah, kalau NDC yang paling atas itu didetailkan lagi, inilah detailing untuk kegiatannya. Nah, selanjutnya eh, untuk mekanisme perdagangan karbon. Nah, untuk tadi perdagangan karbon itu kan terbagi dua Bapak Ibu ya. Ada perdagangan emisi, ada offset emisi. Nah, kalau perdagangan emisi ini mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas emisi GRK yang ditentukan atau berada di bawah PTBPU. Artinya begini, kalau pelaku usaha A diberikan batas atas emisinya misalkan 10. Artinya dia sebenarnya boleh mengemisi sebesar 10 misalkan. Kemudian di dalam pelaksanaannya, di dalam periode waktu tertentu, misalkan dalam 1 tahun berikutnya, ternyata setelah diukur emisinya 8. Nah, berarti kan dia masih punya jatah tuh ya. Harusnya dia bisa mengemisi 10, ternyata dia mengemisinya 8. Nah, sisanya inilah 10 dikurang 8 inilah. Jadi punya dua, dua itu yang bisa nanti diperdagangkan kepada pelaku usaha lainnya yang membutuhkan. Artinya mungkin pelaku usaha B misalkan tadi, sama-sama lah diberi batas emisinya 10. Ternyata dia melebihi itu. Di akhir tahun dia ternyata 12. Nah, dia kan kelebihan, berarti dia harus membeli dari pelaku usaha lain untuk pengurangnya. Nah, yang dua tadi itu yang dia punya emisi apa namanya yang punya kinerja 2 ton misalkan, nah itu bisa dijual kepada yang tadi kelebihan emisinya. Nah, seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Nah, kalau offset emisi itu pengurangan emisi ini dilakukan oleh usaha dan atau kegiatan untuk
mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain. Artinya, kalau misalkan di sektor kehutanan, itu misalkan biasanya di suatu lokasi atau di suatu tempat, eh, dia membuat baseline. Baseline-nya di situ rata-rata emisi di tempat tersebut misalkan 100. Nah, kemudian si pelaku usaha itu eh, setelah diukur emisinya dia 90. Nah, itu 100 dikurangi 90 kan punya 10 kerja. Misalkan itu nanti yang bisa digunakan untuk mengkompensasi emisi yang ada di tempat lain. Misalkan ada pelaku usaha B yang emisinya tinggi, nah itu bisa di offset, diambil dari situ untuk mengkompensasi emisi yang terjadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang PTBA ini, yang perdagangan emisi ini harus ada persetujuan teknis batas atas emisi. Nah, kalau yang offset emisi itu nanti penghitungannya berdasarkan baseline. Nah, ini mungkin untuk bisa membedakannya, eh, mana yang masuk ke perdagangan emisi, mana yang masuk ke offset emisi, itu bisa dilihat dalam tabel ini Bapak Ibu. Nah, tadi ya, yang sudah mungkin sebagian saya jelaskan. Nah, kalau untuk perdagangan emisi, kita harus menggunakan PTBAE. Kalau offset emisi, kita harus menggunakan baseline untuk mengukur kinerjanya. Nah, kemudian eh, untuk pemilihan, nah yang terpenting sih, nah, ini ya, yang drum ini ya. Drum ini nanti juga bisa digunakan untuk di perdagangan emisi ketika ada PTB AEPU yang dikonversi ke SPEGRK. SPEGRK itu harus bikin drum. Nah, kalau yang offset emisi memang ini membuat drum ya dari awal. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah terakhir. Untuk yang perdagangan emisi ini biasanya dia memiliki emisi yang tinggi, memiliki emisi yang tinggi dan aksi mitigasi yang dilakukan tidak signifikan. Misalnya di lahan gambut, itu biasanya nanti akan menggunakan mekanismenya perdagangan emisi. Kalau kita ketahui bahwa kan di gambut itu emisinya sangat tinggi ya untuk di kehutanan. Jadi eh, ke depan itu yaitu nanti akan menggunakan perdagangan emisi tersebut. Nah, kemudian untuk offset emisi ini dipilih ketika banyak aksi yang bisa digunakan ataupun metodologi yang sudah cukup banyak itu bisa menggunakan yang offset emisi ini. Nah, selanjutnya kita lihat perdagangan emisi lintas sektor. Nah, untuk perdagangan emisi ini juga bisa dilakukan lintas sektor Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilakukan lintas sektor di dalam negeri atau bisa juga di lintas sektor di luar negeri. Jadi itu bisa dilakukan. Artinya lintas sektor itu misalkan apa eh, sertifikat pengurangan emisi dari sektor kehutanan itu bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan ke sektor lainnya, misalkan ke sektor energi, ke sektor limbah, demikian pula sebaliknya. Namun ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan terkait perdagangan lintas sektor ini, yaitu yang terutama adalah jangan sampai eh, apa upaya mitigasi di sektor yang akan diberikan atau di apa ya, misalkan di sektor energi, kita ambil itu aja ilustrasi aja biar lebih mudah ya Bapak Ibu. Di sektor energi, dia emisi yang terjadi di situ sangat tinggi. Kemudian di sektor kehutanan ternyata kalau di kehutanan sih surplus ya, surplus artinya mempunyai pengurangan emisi tadi SPE tadi. Nah, itu setiap sektor kan tadi setiap sektor ya, sektor NDC itu kan dia punya target untuk penurunan emisi masing-masing sektor. Jangan sampai target pengurangan emisi
sektor tersebut tidak terpenuhi dikarenakan adanya perdagangan karbon lintas sektor tadi. Nah, misalkan yang sektor kehutanan tadi kan targetnya 17,4% harus menurun. Nah, jangan sampai dengan adanya perdagangan lintas sektor, sektor kehutanan tidak dapat memenuhi 17,4% tadi. Jadi, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, perdagangan lintas sektor ini nanti akan ada kuotanya berapa eh, persen yang dapat diperdagangkan lintas sektor. Nah, ini mungkin pertimbangan-pertimbangan ini juga bisa dilihat nih Bapak Ibu ya, nanti untuk perdagangan karbon lintas sektor ini. Nah, selanjutnya di sini mandat penyusunan peta jalan perdagangan karbon. Nah, tadi seperti disampaikan memang agar dapat melakukan perdagangan karbon itu harus disusun peta jalan perdagangan karbon. Nah, kalau sudah ada itu maka bisa dilakukan perdagangan. Kenapa harus ada itu dulu? Karena tadi untuk bisa prinsip kehati-hatian ya untuk bisa memenuhi target NDC kita dulu. Baru setelah terpenuhi target NDC, perdagangan karbon bisa dilakukan. Nah, seperti itu mungkin. Jadi untuk kehutanan sudah ada peta jalan perdagangan karbonnya. Mungkin di mana ya? Oh ya ini. Ini peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan. Ini sudah keluar di SK 102 Menhk PHL tahun 2023. Nah, jadi peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan ini menjadi dasar penetapan persetujuan teknis batas atas emisi PT BAE. Nah, jadi sudah ada untuk yang kehutanan dan energi. Oke. Nah, kemudian ini satu lagi yang penting bahwa di dalam perdagangan karbon itu juga akan ada nanti yang namanya buffer. Jadi untuk buffer ini adalah penyediaan cadangan pengurangan emisi. Baik itu nanti untuk perdagangan emisi yang memiliki SPGRK, untuk offset emisi GRK baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan offset emisi GRK luar negeri di luar ruang lingkup emisi. Nah, ini yang nanti akan ada buffernya. Jadi, manfaatnya buffer itu adalah untuk tadi, Bapak Ibu, yang untuk menjamin bahwa eh, kebutuhan NDC kita terpenuhi dulu. Nah, itu makanya ada buffer. Nah, besarnya berapa? Nah, ini sudah ditentukan besarnya bahwa 5% dari SPE untuk perdagangan karbon dalam negeri, kemudian paling rendah 10 dan paling tinggi 20, artinya antara 10 sampai 20 untuk perdagangan karbon luar negeri dan 30% untuk perdagangan karbon luar negeri di luar ruang lingkup NDC. Nah, apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, apa sih yang di luar ruang lingkup NDC itu? Nah, kalau yang tadi di ruang lingkup NDC kan tadi kita sebutkan ya, sudah ada aksi utama kegiatan mitigasi untuk masing-masing sektor tuh yang tadi di bagian depan ada untuk kehutanan, limbah, energi, dan lain sebagainya yang 5 sektor itu. Nah, ketika ada kegiatan lain yang di luar aksi utama mitigasi itu, itulah yang dinamakan di luar ruang lingkup NDC. Nah, contohnya mungkin yang blue carbon ya Bapak Ibu. Blue carbon itu belum belum masuk di dalam NDC kita. Nah, ini masih itu ada di luar ruang lingkup NDC. Dan juga beberapa lainnya masih ada yang di luar ruang lingkup. Nah, selanjutnya, nah ini juga yang menjadi penting terkait dengan kerjasama saling pengakuan dalam sertifikasi. Nah, untuk perdagangan karbon yang dilakukan di Indonesia ini memang tadi adalah menggunakan PTBAE dan SPE, Sertifikat Pengurangan Emisi GRK. Nah, terkait sertifikat, itu ada yang namanya tadi saling pengakuan atau mutual recognition dalam hal perdagangan karbon luar negeri. Jadi artinya ketika ada sertifikat eh, sertifikat pengurangan emisi yang berasal dari luar negeri itu masih dapat digunakan selama
telah ada mutual recognition. Jadi ada proses saling pengakuan. Nah, syaratnya apa saja agar suatu sertifikat eh, dapat dilakukan mutual recognition? Nah, ini ada beberapa hal nih. Harus saling membuka informasi penggunaan standar MRV, kemudian ada penilaian kesesuaian terhadap standar internasional dan atau SNI, kemudian ada pernyataan hasil penilaian kesesuaian, ada membuat dan melaksanakan kerjasama saling pengakuan, juga ada publikasi sertifikasi yang diakui kedua belah pihak di SRN PPI atau Sistem Registri Nasional PPI. Nah, ini untuk penyelenggaranya yang berasal dari luar negeri juga wajib mencatatkan SPEGRK di dalam SRN PPI. Nah, ini digunakan dalam perdagangan karbon di dalam negeri. Nah, jadi ini mungkin terkait mutual recognition ya nanti kita diskusi ya lebih jauhnya. Nah, ini pengembangan infrastruktur perdagangan karbon melalui bursa karbon. Nah, alhamdulillah kemarin kan September itu bursa karbon sudah launching dan juga mekanismenya sudah ada di apa peraturan OJK juga sudah clear saya kira ya. Jadi bursa karbon ini adalah bursa efek. Nah, kemudian pengembangan infrastruktur perdagangan karbon dapat terhubung dengan bursa karbon internasional juga. Nah, kemudian di sini ada eh, terkait dengan pemanfaatan penerimaan negara dari perdagangan karbon. Ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Itu nanti dari Permenkeu yang mengatur itu. Dan juga ada administrasi transaksi karbon. Administrasi transaksi karbon melalui pencatatan dan pendokumentasian. Nah, ini yang tadi kita jalan yang kehutanan. Nah, ini terkait SRN nih yang paling penting nih Bapak Ibu ya. Jadi semua kegiatan eh, apa perdagangan karbon ataupun semua kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim semua harus didaftarkan di dalam atau diregisterkan di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Nah, ini fungsinya apa? Itu untuk dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEC, kemudian juga sebagai sumber data dan informasi, juga menghindari adanya penghitungan ganda, ada bahan penelusuran pengalihan, dan juga untuk nanti bahan pertimbangan kebijakan eh, di dalam kebijakan di dalam negeri. Nah, SRN ini nanti akan ada dua jalur, Bapak Ibu. Ada yang jalur sertifikat apresiasi, ada yang jalur sertifikat pengurangan emisi. Jadi kalau sertifikat pengurangan emisi tadi adalah yang untuk perdagangan karbon ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk sertifikat apresiasi itu tidak untuk perdagangan karbon. Jadi untuk nanti keperluan labeling mungkin ataupun lainnya. Nah, kemudian apabila dilakukan perdagangan karbon melalui SPE tadi, nanti akan dilanjut ke yang namanya karbon registry. Nah, karbon registry ini nanti akan mencatatkan eh, keluar masuknya atau ya keluar masuknya transaksi karbon yang terjadi, yang terhubung nanti dengan eh, bursa di OJK juga. Nah, ini terkait bagaimana kita meregisterkan ke SRNPPI. Di sini ada eh, 7 tahapan ya Bapak Ibu ya. Ada dimulai dari pengisian data umum, pendaftaran pengisian data umum, kemudian ada tadi penyusunan DRAM, daftar rancangan aksi mitigasi, kemudian daftar rancangan aksi mitigasi itu divalidasi oleh validator. Nah, setelah divalidasi, kemudian akan ada laporan validasi DRAM. Nah, kalau sudah ada laporan validasi, maka nanti pelaku usaha bisa melaksanakan kegiatannya. Nah, setelah melaksanakan kegiatan, tentunya kan harus disusun laporan. Nah, setelah laporan disusun, nanti laporan ini diverifikasi oleh verifikator. Nah, nanti setelah diverifikasi akan diterbitkan sertifikat pengurangan emisinya. Kan di dalam laporan di apa di pelaporan itu akan ada berapa sih menurunkan emisinya. Nah, itu diverifikasi dan diterbitkan SPE. Iya, mungkin sedikit lagi. Ini udah lewat 7 menit nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Eh,
ini sistem registrasi nasional kurang lebih seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini berisi informasi-informasi, jumlah pendaftarnya, kemudian aksi mitigasi yang ada, berapa capaian eh, pengurangan emisinya. Nah, di menu beranda ini ada terkait metodologi, roster of expert, lembaga verifikasi, karbon registry SPE, dan karbon registry PTBAE. Nah, ini SPE, sertifikat pengurangan emisi, ini merupakan bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan atau kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SNPPI dalam bentuk nomor dan atau kode registri. Jadi nanti SPE ini akan berupa nomor kode unik Bapak Ibu ya. Jadi 1 ton CO2 ekuivalen itu berarti 1 SPE. Nomornya nanti misalkan 1 sampai 100 berarti SPE-nya ada 100 ton CO2 ekuivalen. Nah, ini tahapannya, tahapan untuk sertifikat pengurangan emisi. Dimulai pelaku mitigasi tadi membuat drum, kemudian akan divalidasi drumnya, kemudian akan eh, apa bisa mengikuti kegiatan kalau sudah divalidasi, melaksanakan kegiatan, kemudian dimonitor, ada laporannya, kemudian laporan tersebut diverifikasi. Nah, kemudian setelah diverifikasi, eh, terbitlah SPE-nya. SPE inilah yang nanti akan dilakukan atau bisa digunakan untuk perdagangan karbon. Nah, ini LVV terkait lembaga validasi verifikasi. Nah, ini ada kriteria maupun kualifikasi untuk menjadi LVV ya, Bapak Ibu. Jadi untuk LVV ini untuk karbon ini memang sudah baru 4 ya, baru 4 LVV untuk skema NEC. Jadi LVP yang ada ditingkatkan menjadi LVP skemanik. Nah, ada beberapa, ada 4 kriterianya, kualifikasinya mungkin nanti bisa Bapak Ibu eh, lihat ya, baca dan pelajari. Nah, ini eh, ada proses transisi tadi yang 4 ini dari LVP skema GRK, ISO 17029 dan sebagainya menjadi LVP skema NEC regulated. Ya, dan tenaga ahli pun bisa juga menjadi sebenarnya individual verifikasi validator verifikator terakreditasi. Nah, ini terkait carbon registry di sini ada tampilannya. Jadi di dalam carbon registry ini tadi untuk mencatatkan ya keluar masuknya unit karbon yang diperdagangkan. Ini terkoneksi dengan SRN karbon registry, dengan SRN juga untuk karbon registry. Jadi di dalam SRN karbon registry ini ada menu available, artinya SPE tersedia, kemudian retire SPE yang digunakan, cancel atau SPE yang dibatalkan, dan juga buffer tadi. Buffer juga ada masuk tercatat di sini. Jadi semua aktivitas perpindahan karbon akan tercatat di karbon registry ini. Nah, ini terkait dengan peran karbon registry dalam perdagangan karbon luar negeri. Jadi, ini untuk perdagangan karbon luar negeri memang nanti harus otorisasi ya. Ada otorisasi dari Menteri Besar dalam hal ini Menteri LHK untuk otorisasi perdagangan karbon luar negeri. Jadi, ada proses otorisasi. Nah, kemudian ini sama untuk luar negeri juga harus tercatat di SRN Bapak Ibu. Jadi SRN ini sistem registri nasional sangat vital di dalam proses karbon registry. Nah, ini juga SRN ini terhubung dengan bursa karbon. Nah, jadi eh, hanya unit karbon yang terotorisasi dapat digunakan untuk perdagangan karbon luar negeri. Nah, ini sesuai juga pelaporan sesuai ketentuan persetujuan Paris. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kemungkinan penggunaan SPE ini bisa digunakan untuk offset, kemudian bisa digunakan untuk laporan emisi industri, atau juga nanti bisa digunakan untuk proper, atau untuk sistem perdagangan emisi yang tadi. Jadi ada jalur apresiasi, ada jalur untuk SPE untuk perdagangan karbon.
Nah, ini mungkin yang terakhir. Ternyata belum terakhir, satu lagi. Nah, ini adalah Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon, RKKIK, yang baru kami launching minggu lalu ya. Ini baru nih, masih hangat Bapak Ibu. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin berkonsultasi, ingin menanyakan lebih jauh tentang iklim dan karbon, termasuk di dalamnya perdagangan karbon, Bapak Ibu silakan bisa apa? Bisa daftar atau eh, janjian di sini nih Bapak Ibu, janjian untuk berkonsultasi. Bisa secara online, bisa juga secara tatap muka. Jadi kalau untuk menu online itu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu mungkin kalau sudah terjawab semua di situ mungkin tidak perlu eh, tatap muka. Tapi kalau misalkan ingin tatap muka, silakan bisa juga. Ini bisa janjian di sini di Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon ini. Jadi ini merupakan unit yang dibentuk dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan nilai ekonomi karbon. Nah, ini ada pemberian informasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis, dan juga kerjasama kepada KL, Pemda, pelaku usaha, dan masyarakat. Jadi silakan Bapak Ibu nanti scan aja ini, QR code ini di-scan, nanti di situ ada jadwal janjian tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin ketemu tanggal berapa, jam berapa, kemudian bidang layanan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kalau terkait perdagangan karbon, berarti Bapak Ibu pilih yang nilai ekonomi karbon. Nah, yang naik ini, nah itu nanti bisa. Kalau Bapak Ibu ingin lebih mendalami sistem registrasi nasional, nanti tinggal klik ini Bapak Ibu ya, sistem registrasi nasional. Atau bisa juga diklik beberapa yang ingin nanti dikonsultasikan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf nih agak kepanjangan ya, kelebihan kalau saya catat kelebihan 14 menit ya. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wahyu selaku moderator. Baik, Pak Wawan, hatur nuhun Pak, terima kasih materinya ya luar biasa. Eh, jadi tadi sebelum ke pertanyaan cukup banyak nih Pak. Jadi yang Pak Wawan jelaskan eh, ini ya apa? Cukup banyak juga ya regulasi aturan tata laksana ya perdagangan karbon. Tadi disampaikan perdagangan karbon bisa dilakukan dua cara, perdagangan emisi dan juga offset. Perdagangan emisi untuk yang sudah melalui penetapan PTBAE, batas-batas emisi eh, yang usaha kalau usaha. Kalau yang offset tadi yang tidak ada batas PTBAE-nya. Nah sebelum ke peserta saya penasaran nih Pak Wawan ingin bertanya juga. Eh, kan tadi dijelaskan belum semua sektor ada PTBAE-nya. Yang saat ini ada di Kementerian SDM itu pun untuk pembangkit listrik ya. Dan di kehutanan mungkin untuk sektor gambut kalau tidak salah mangrove ya. Eh, nah, kalau sektor-sektor yang belum ada penetapan PTBAE-nya kemudian ingin ikut juga di dalam carbon trading. Jadi jalurnya apakah jalur offset tadi Pak? Tetapkan dulu baseline-nya gitu ya, membuat drum, kemudian daftarkan ke SRN, divalidasi, dilakukan, kemudian setelah dilakukan dihitung ya dalam laporan cair, nah, seisinya itu diverifikasi dan SPRK baru bisa diperdagangkan. Uh, Berarti alurnya begitu Pak. Artinya untuk sektor-sektor yang belum ada penetapan PTBAE-nya, kalau mau trading karbon, kira-kira jalurnya lewat mana ya Pak? Pak offset itu, mohon mungkin dijelaskan sebelum ke peserta gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi memang untuk apa namanya perdagangan karbon ini cukup banyak Pak Wahyu ya regulasi yang Hmm, disiapkan. Nah, itu memang regulasi yang disiapkan itu tujuannya bukan memperumit sih Pak Wahyu ya. Jadi itu memang ya. untuk Supaya untuk justru guidance ya ya lebih jelas gitu ya. betul. Jadi itu supaya guidance lebih jelas bagi tata laksana untuk perdagangan karbon ini. Nah,
kenapa sangat banyak sekali regulasi baik di Perpres, Permen, kemudian ada tadi peta jalan perdagangan karbon. Nah, itu karena memang Indonesia ini sepertinya yang paling komplit Pak Wahyu untuk pelaksanaan nilai ekonomi karbon ini. Jadi tadi kan ada empat ya, ada RBP, perdagangan karbon, perdagangan karbon juga dibagi dua kan, perdagangan emisi, Iya, perdagangan betul. offset emisi, kemudian ada pungutan gas karbon. Nah ini memang Teks juga. Indonesia luar biasa nih, lengkap. Nah kalau negara-negara lain mekanismenya nggak nggak selengkap kita Pak. Makanya mungkin lebih Hmm, sederhana ya, mungkin eh, be- hanya perdagangan karbon saja, yang lain tidak diatur atau hanya eh, apa pungutan atas karbon aja, tax karbon saja itu mekanisme mereka itu. Dan juga sektornya pun tidak sekompleks kita. Kalau kita kan sampai 5 sektor, Pak. Kalau iya. di tempat lain tidak ada yang selengkap kita. Hmm, Hanya satu atau satu negara lah itu pun nggak lengkap seperti kita sektornya. Korea itu termasuk yang agak lengkap lah ya. Kemudian kalau di Eropa sih dia hanya salah satu aja tuh sektornya, nggak selengkap kita. Itulah makanya kenapa kita sangat banyak dan juga agak lama untuk apa operasionalisasinya. Nah, baru kemarin kan kita launching yang bursa karbon itu. Nah, kemudian menjelaskan yang kedua untuk sektor-sektor yang belum ada penetapan apa PTBAE untuk perdagangan emisi itu kan harus ada PTBAE Pak, harus ada PTBAE ya. Nah itu harus menunggu itu dulu Pak, harus menunggu PTBAE yang ditetapkan oleh apa namanya sektornya, kementerian oleh gitu ya. sektor ini maksudnya kementerian ya, kementerian eh, yang yang bertanggung jawab untuk sektor tersebut. Nah yang tadi kan yang sudah ada itu yang dari SDM ya, Permen 16 di yang pembangkit. Nah, kalau untuk yang lainnya, eh, jadi tidak hanya PTBAI saja, Pak. Tadi kan ditanyakan apakah bisa melakukan offset gitu kan? Itu kalau seperti itu. Nah, jadi untuk perdagangan karbon ini, eh, baik PTBAE maupun yang offset tadi harus ada apa ya peraturan turunannya, Pak. Jadi Hmm, peraturan turunan itu kalau misalkan nih kan induknya tadi Perpres 98 Pak ya. Perpres 98 tahun 2021 kemudian dijabarkan lagi di Permen LHK nomor eh, 21 ya. 21 tahun Ya. 2022 terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Nah, untuk si sektor-sektor itu bisa mengoperasionalkan atau menjalankan perdagangan karbon, nah itu harus ada peraturan turunannya. Kalau yang kehutanan kan sudah ada Pak, yang Permen LHK nomor 7 tentang 7 ya. tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Kemudian yang SDM itu yang tadi yang apa namanya? Yang Yang SDM nomor 16 16. ya. Nah, itu kan sudah bisa operasional tuh, Pak. Sudah bisa jalan. Nah, kalau limbah itu harus harus menunggu dulu untuk aturan untuk mengoperasionalkannya. Itu. Nah, mungkin itu sih, Pak. Dan untuk perdagangan karbon luar negeri itu harus atau perdagangan karbon juga itu harus ada peta jalan, Pak. Salah satunya tadi adalah peta jalan nih. Nah, itu jadi Hmm, dua itu ada aturan yang operasional tadi, peraturan menteri ya, kemudian ada peta jalan perdagangan karbon. Nah, itu kalau sudah ada itu, baru itu bisa bisa jalan. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi kalau dapat peta jalan, offset bisa. Nah, kalau untuk PTBAI ya berarti kan harus di breakdown dulu tuh, dibikin PTBAI-nya. Nah, PTBAI hmm. ini disusun nanti dasarnya adalah peta jalan tadi, Pak. Seperti itu. Peta Oke. jalan itu kan merancang ya, kurang sektor ini akan mencapai target pengurangan emisi sekian, sehingga kalau ada perdagangan karbon, maka ada rambu-rambunya harus segini, segini, segini. Nah, mungkin itu, Pak. Oke, baik. Artinya selain yang sudah ada, Ya, selain sektor yang ISDM ya dan hutanan, berarti harus sabar dulu gitu, nunggu ya Pak Wan ya. ya, betul Pak, karena agar bisa operasional. Makanya tadi saya sampaikan yang mungkin bisa eh, segera atau yang sekarang sih sudah ya kehutanan sudah ada beberapa kemarin yang
di pas launching bursa karbon kan sudah berjalan tuh. Nah, kalau untuk sektor limbah, IPPU, energi, nah, maaf, limbah, IPPU, pertanian, nah itu harus Culture ya. disiapkan perangkatnya dulu, Pak. Nah, Oke, kalau baik. misalkan di perkebunan kan itu bisa juga berperan serta karena kan di perkebunan itu kompleks Pak ya, tidak hanya limbah tapi mungkin ada juga pertaniannya, ada juga mungkin volunya, mungkin kan seperti itu. Ada juga mungkin energinya kita terkait, nah, mungkin itu. Baik, baik Pak Wawan. Terima kasih Pak. Oke, kita ke peserta Pak Wawan. Ini saat ini sudah ada 360 eh, peserta yang berpartisipasi. Ada banyak pertanyaan nih Pak. Ada yang pertama saya lihat paling atas dari dia. Tapi sebelum saya bacakan, barangkali Bu Dia apakah ingin menyampaikan sendiri Bu Dia? Kalau barangkali ingin langsung bertanya ke Pak Wawan ya supaya jelas, karena cukup panjang juga nih Bu Dia tanya. Izin Gimana Bapak, mau? Ya ya silakan Bu, silakan. izin Bapak, Bisa, mohon maaf bisa di agak dibesarkan nggak Bu Dia ya volumenya? apakah sudah terdengar? Kalau di saya terdengar tapi agak kecil. Kalau Pak Wawan gimana? Kecil Pak, sama Izin kecil Pak, juga. halo, Ya ya silakan Bu. Agak kecil sih kalau bisa mungkin diusahakan agak teriak gitu ya Bu. Biar kencang gitu ya. ya izin Pak, terkait apa? Terkait kewenangan Pak. Jadi ada beberapa perusahaan yang tertarik untuk perdagangan karbon di lokasi kampung laut di Cilacap. Nah, terkait hal tersebut, sedangkan di lokasi itu tuh sebenarnya bukan kawasan hutan, dia sebagian APL. Ada kawasan hutannya tapi sedikit lah. Nah, itu tuh saya mau nanya, apakah itu kewenangannya KLHK atau kewenangannya ke siapa Pak terkait perizinan penggunaannya, begitu Pak? Ya baik. Apa Itu berarti mangrove ya Bu Dia. Mohon maaf ya. kenapa? Eh, ini lahannya terencananya untuk mangrove ya. Kalau di Ya, pertanyaan di untuk chatnya. mangrove. Ya, untuk mangrove, untuk kegiatan emisi karbon. Oke baik. Baik, terima kasih Bu Dia. Mudah-mudahan tadi Pak Wan bisa nangkap dengan jelas ya. Ini ada kegiatan aksi mitigasi mangrove di kawasan bukan hutan ya di APL penggunaan lain. Kira-kira izinnya kemana? Apa ke PLK atau kemana? Itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Wan. Mangga, Pak, silakan. Iya, ini ya mohon maaf tadi nggak terdengar ini ya, nggak apa namanya samar-samar Bu. Mohon maaf Ibu. Ya, jadi untuk mangrove kan memang di APL ya, mangrove itu ada APL juga yang arealnya basih berhutan. Nah, kalau untuk mangrove itu kan biasanya ada ini ya, ada forum KEE kalau nggak salah ya di itu mungkin eh, kalau untuk APL memang kewenangan untuk perizinan itu tidak di kita ya kalau untuk APL itu biasanya itu di pemerintah ya pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota kalau ke kotanya ada APL juga. Nah, jadi seperti itu Ibu untuk kegiatan yang di APL. Gitu Bu Dia, kira-kira sudah jelas belum ya Bu ya? Ya. Izin Pak, terima kasih jawabannya sudah cukup jelas. Baik, makasih Bu Dia. Eh, Oke, kemudian ke pertanyaan yang lain nih Pak. Eh, saya bacakan mungkin. Jadi ada dari Pak Adin.
apakah sudah tersedia peta jalan karbon Wah. untuk sektor limbah? Ya, baik. Kalau untuk peta jalan karbon untuk limbah belum ada. Ya, yang ada Waduh, baru ini tadi kehutanan dan M ya, SDM energi. sama hutan, Pak. Ya. Jadi belum ada Pak Adin. Jadi mohon bersabar nih untuk yang di limbah ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kebetulan kami di pabrik kelapa sawit kan kita manfaatkan untuk biogas. Jadi mungkin kita merasa mungkin sektor limbah ini yang Ya, paling pas gitu Pak. ya, betul Pak. Jadi memang untuk maaf Pak Wahyu, saya langsung langsung respon Enggak, nih. enggak, silakan Jadi ya, Pak Wan, silakan ya, Pak. ya jadi mungkin untuk limbah juga mudah-mudahan sih segera menyusul Pak ya, karena untuk limbah ini kan di eh, apa KLHK sekarang kan untuk dua sektor NDC itu ada di kami juga, jadi sektor kehutanan, sektor limbah. Nah, mudah-mudahan eh, yang limbah pun nanti akan ada segera peraturan turunannya, dan juga ada eh, apa tadi untuk peta jalannya. Mungkin itu. Oke, siap. Begitu Pak Adin ya, jadi belum ada yang limbah Pak Adin saat ini. Baik, terima Oke, kasih Pak Wawan, Pak Wahyu. ya baik, sama-sama, makasih Pak. Kemudian pertanyaan ketiga ini dari Pak Andika ya. Pak Andika pun raise hand ya. Mudah-mudahan Pak Andika yang sama. Silakan Pak Andika kalau ingin langsung bertanya Pak. Eh, Terima kasih Pak Wahyu Pak. Suara jelas Pak ya? Jelas, Pak? Oh Pak, ya. mantap. Ya Pak, izin Pak, saya Andika, perkenalkan, saya dari PT Papua Satya Kencana Pak. Kebetulan kita bergerak di bidang hutan alam Pak. Nah, yang ada yang mau saya nanyakan terkait ini Pak. Kemarin kan saya udah coba daftar Pak ya, daftar di SRN PPI. Cuman akhirnya saya mentoknya di sini Pak, di untuk pengisian kegiatan terkait aksi mitigasinya Pak. Karena kan gini Pak, di hutan alam, di RKU, kita kan ada, ya, kalau kita ngikutin apa, volumetric berdasarkan kehutanan, itu kan kita ada 11 RO Pak ya. Ada Hmm. RO ini, Ya. sekiannya. Nah, untuk di metode SRNPPI, itu kan ada 4 metode. Nah, yang saya mau saya tanya, kira-kira perhitungannya gimana Pak? Dari 11, RO 11 ini, kita convert jadi 4 metode itu masuk kemana aja. Jadi saya lebih ke teknis sih Pak. Lebih ke teknis gimana Ya. cara pengisiannya. Karena nanti berhubungan dengan kita mengisi drumnya itu kan Pak. Ngisi drumnya kan sementara di SNMPPI menggunakan 4 metode, di HPH kita ada 11 RO. Nah itu kira-kira gimana Pak? Terima kasih Pak Ya. Wahyu dan Pak Wawan. Baik Pak Andika, makasih. Sepertinya tadi sudah jelas Pak Wan ya tentang metodologi. Memang di Ya. SRN masih 4 nih Pak di kehutanan ya Pak. Sementara RO-nya tadi ada 11. Gimana tuh gitu? Apa harus pakai 4 apa nunggu tambahan metodologi yang lain atau bisa ngajukan sendiri atau bagaimana? Silakan Pak Wan. Ya. Baik, terima kasih Pak Andika ya. PT apa? PT Papua ya. Berarti lokasi Papua, Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Kalau dari nama PT-nya Papua ya mana, Pak. Pak? Papua Loka, Barat, Pak? Apa lokasi di Papua? lokasi di Papua Barat di Teluk Papua Bintuni. Barat. Kita kebetulan ada Oh dua ya. Pak. Di Wasior juga ada, di Kalbar juga Hmm. ada. Makanya tadi kalau Oh misalkan ya. ini menarik bisa sekalian Pak. Iya, iya. Jadi begini, Pak. Jadi untuk di metodologi yang ada di mana? Di SRN itu memang dari kelima sektor itu yang kehutanan memang baru ada 4, Pak, yang nanti bisa digunakan kayak apa? Deforestasi, degradasi, pit decomposition ya, pit decomposition dan pit fire kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 itu, dan dan untuk persyaratan di dalam pengajuan apa SPE memang kan syaratnya harus ada metodologi, Pak. Metodologi yang digunakan itu adalah metodologi yang sudah ditetapkan oleh panel metodologi. Nah, dalam hal ini kan baru ada 4 nih untuk sektor kehutanan. Jadi mungkin untuk SPE yang dikeluarkan pun nanti dari 4 itu, Pak. 4 itu. Nah, sebetulnya yang 11 RO itu eh, memang kan kalau di kehutanan itu sebetulnya deforestasi degradasi sih sebetulnya yang utama ya, deforestasi degradasi dan juga pit decomposition pada area-area terdeforestasi terdegradasi dan pit fire. 4 itu sebenarnya intinya sih Pak. Jadi kalau misalkan
eh, Pak Andika ingin meregisterkan dulu yang di Papua itu bisa juga Pak, tapi memang metodenya baru Pak. Nah, kita memang mendorong untuk metodologi-metodologi yang di mana di sektor kehutanan ini untuk terus ditambah Pak, untuk terus ditambah. Itu dilakukan oleh tim panel metodologi. Memang selain part itu, kemarin sih sudah ada beberapa metodologi yang dilakukan pembahasan, namun masih belum final, seperti SFM, Sustainable Forest Management, kemudian juga ada apa ya kemarin, ada beberapa lah terkait rehabilitasi juga, enhancement of carbon stock itu. Terus ada pembahasan itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa segera terbit, Pak. Dengan operasionalisasinya apa namanya? Perdagangan karbon ini kan berarti harus juga ditunjang metode-metode yang ada. Nah, adapun sebagai apa ya? Sebagai bocoran sih kalau misalkan metodologi itu inline dengan yang ada di dalam IPCC, di dalam IPCC guidelines, inline dengan yang di UNFCCC, ataupun dengan ada yang di standar nasional Indonesia, mungkin itu akan lebih cepat nanti Pak, akan lebih cepat terbitnya keluarnya. Nah, seperti itu. Jadi selama mungkin metode yang Pak Andika lakukan inline dengan itu tadi, IPCC, UNFCCC, dan juga SNI, mungkin itu dalam waktu dekat akan lebih cepat keluar. Nah, kalau misalkan Pak Andika memiliki metode metode baru ataupun metode yang digunakan di dalam penghitungan pengurangan emisi gas rumah kacanya atau peningkatan serapan karbonnya, ada metode yang digunakan, itu bisa Pak diajukan pembahasan ke tim panel metodologi itu. Jadi siapapun bisa untuk mengajukan usulan metodologinya. Nah, kalau diterima oleh panel metodologi nanti akan diterbitkan di SRN itu, akan muncul tuh. Tapi melalui pembahasan dulu tentunya Pak, ada pembahasan terkait metode tersebut. Jadi pemerintah daerah, kementerian lembaga ataupun swasta, NGO, akademisi itu bisa Pak mengajukan pembahasan usulan metodologinya. Nah, nanti kalau sudah dibahas diterima oleh panel metodologi itu bisa bisa terbit. Seperti itu sih Pak. Untuk SRN mungkin tadi kalau Pak Andika misalkan masih belum ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Nah, tadi itu kan sudah ada RKKIK tadi Pak, yang slide terakhir saya. Bapak tinggal scan itu, bikin janji untuk ketemu. Kalau misalkan nggak bisa tatap muka, bisa online Pak. Seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wan. Jadi metodologi memang harus pakai yang di SRN, harus yang sudah ada di Ya, SRN ya Pak ya. betul Pak. Oke. Harus yang sudah ditetapkan oleh panel metodologi. Tapi tadi bocorannya, kalau misalkan metodologi itu inline dengan IPCC, UNFCCC, ataupun standar nasional kita, nah eh, itu tinggal tinggal menunggu pembahasan saja, Pak. Sepertinya seperti itu. Kecuali untuk metode-metode yang dikembangkan oleh pihak mana, misalkan pihak A, pihak B, pihak C, itu mungkin ya pembahasannya akan lebih intensif gitu kan, akan lebih inilah detail seperti itu, Pak. Karena Barangkali Pak metode Wan tahu Pak, eh, eh, saat ini kira-kira ada tambahan metodologi apa yang mungkin akan bertambah lagi di kehutanan selain empat itu Pak? yang pasti kan akan ada yang enhancement of forest carbon stock, Pak. Eh, apa namanya untuk yang peningkatan cadangan karbon ya, seperti penanaman, rehabilitasi, seperti itu Pak. Karena apa? Karena kita kan ada yang namanya kalau di kehutanan forest reference emission level Pak. Kalau forest reference emission level yang kemarin itu, yang pertama itu kan hanya dari deforestasi, degradasi, pit decomposition, dan ada pit fire-nya. Nah, yang FREL kedua ini ada tambahan enhancement of forest carbon stock. Artinya perubahan peningkatan serapan ya, nanti dari kegiatan penanaman gitu kan. Termasuk tadi yang ibu itu, yang ada di APL itu kan juga nanti Ya, di APL itu akan banyak kegiatan-kegiatan rehabilitasi seperti itu, Pak. oke, oke. Kalau kalau perpanjangan rotasi itu bisa ya Pak ya?
Gimana Pak? Perpanjangan untuk rotasi. hutan tanaman, industri khususnya. Hmm. Jadi untuk ya kalau untuk HTI memang kan dia turun naik Pak ya. Hmm. Ketika dia tanam dia ada serapan. Ketika dia Ya, panen dia kan, hilang. betul. Ya. Nah, nanti kalau itu metodenya itu biasanya kita baseline-nya itu panjang Pak. Artinya memperhatikan dua tadi, tanam dan panen. Jadi untuk Hmm. dijadikan nanti baseline. Ya kurang lebih kecil mungkin emission reduction-nya Pak. Ya, ya. Karena ada Ya, proses harvest, ya. ya, Ya. Baik, Pak Wawan, makasih. Ini tadi karena sudah menyinggung baseline dan saya lihat di chat banyak juga nih Pak yang tanya tentang ya, bagaimana sih pengukuran baseline gitu ya. Kemudian baseline di HPH dan HTI apa sudah ada atau gimana cara cara dapat menentukan baseline-nya gitu ya. Eh, ya. nah itu mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak tentang baseline itu sendiri Pak. Ya, baik, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Ya ini memang baseline ini menarik. Kenapa menarik? Karena baseline inilah nanti yang akan dijadikan dasar untuk pengukuran kinerja, Bapak Ibu ya. Jadi baseline inilah yang nanti akan dibandingkan dengan emisi aktualnya. Kalau emisi aktualnya, artinya emisi aktual itu emisi pada saat dilakukan pengukuran untuk mengukur kinerja itu di bawah baseline-nya tadi, maka dia kan akan berkinerja. Selisihnya itulah angkanya untuk nanti angka kinerja yang akan diverifikasi, kemudian nanti akan diterbitkan sertifikat pengurangan emisi. Nah, baseline ini kalau di kehutanan itu adalah merupakan eh, apa ya emisi emisi per periode dalam periode waktu tertentu. Bukan rata-rata emisi di dalam periode waktu tertentu. Artinya untuk mengukur baseline itu diperlukan data emisi pada tahun-tahun, misalkan tahun 2000, 2001, 2022, 2003, 2004, misalkan sampai 2010, anggaplah begitu ya. Nah, itu eh, dijumlahkan, misalkan 10 tahun ya, periodenya 10 tahun dijumlahkan, kemudian dibagi 10. Nah, itulah nanti nilai baseline-nya, angka baseline-nya. Nah, baseline ini kalau di kehutanan seperti itu, Pak. Jadi, dia rata-rata emisi per periode waktu tertentu. Biasanya di kita untuk kehutanan itu reference period, namanya reference periodnya yang 10 tahun tadi biasanya berkisar 10 sampai 15 tahun lah untuk jadi reference periodnya. Seperti itu untuk Baik, baseline. baik Nah, Pak. iya. Jadi Jadi di baseline itu mm, emisi yang dikeluarkan artinya saat bisnis as usual ya tanpa ada ya, tanpa ada program aksiviasi dan tentuannya tahun historical. Tadi kalau di turunan 10 sampai 15 tahun datanya itu ada, kemudian dirata-ratakan, maka itu jadi baseline penetap bisa digunakan untuk menetapkan baseline. iya betul, Itu Pak. ya Pak. Betul di areal tersebut, di kawasan tersebut gitu. Terus. Iya. Nah, kalau untuk sektor bukan kehutanan, energi ataupun apa ya, limbah lainnya itu baseline-nya nggak sepanjang yang di reference periodnya nggak sepanjang yang di kehutanan. Biasanya 5 tahun lah mungkin baseline-nya udah reference periodnya itu. Berarti artinya untuk bisa mendapatkan informasi baseline, kita harus menghitung berapa emisi gas rumah kacanya, gitu kan ya Pak ya? Ya, betul. Pada setiap tahun tadi ada data seri. Kalau kalau data historical itu tidak ada Pak, karena misalnya ya, misalkan saya nggak hitung nih tahun-tahun lalu, baru mau hitung sekarang, nah itu bisa jadi baseline. Eh, Kalau kehutanan kan historical datanya dari tutupan lahan Pak untuk baseline-nya itu nanti. Kalau untuk yang tadi ya deforestasi degradasi ya. Jadi kalau tutupan lahan kan datanya ada ya Pak bisa me, apa Bisa diambil. Ya.
bisa diambil ya, baik dari Citra kan sudah terbuka atau sekarang dari berbagai riset lah. Ataupun kalau mau lebih amannya bisa dengan ke planologi ya. Kalau di kami kan Dirjen Planologi ya, PKTL Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Direktorat IPSDH, dan itu juga ada UPT-UPT-nya kan di setiap daerah. Nah, itu bisa berkomunikasi di sana untuk bisa memperoleh data tadi, Pak. Data tutupan lahan seperti itu. Oke, baik, baik Pak Wawan. Eh, Kemudian saya bacakan lagi nih ada pertanyaan yang lain ini Pak. Nanti setelah saya bacakan kalau ada yang ingin interaksi, raise hand silakan Bapak Ibu ya. Dari Pak eh, Gandidi nih Pak, dari Pak Gandidi ya, termasuk yang awal-awal bertanya. Izin bertanya Pak, NDC Indonesia itu kan 43%, enhance NDC-nya maksudnya ya, 43% kalau dengan bantuan. Apakah itu dibagi untuk semua sektor dan berapa sih pembagian masing-masing sektornya? Kemudian bagaimana cara kalkulasi eh, perdagangannya gitu ya. Punten masih bingung, maaf pisan kata Pak Gandidi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Wan terkait NDC nih Ya, sama breakdown-nya ya. Silakan Pak. ya baik. Terima kasih Pak eh, dan Didi ya. Ya baik. Jadi terkait NDC yang 43%, artinya yang dengan bantuan luar negeri ya, target pengurangan emisinya itu ya betul Pak, itu untuk semua sektor, untuk energi, untuk kehutanan, untuk limbah, IPPU dan pertanian. Jadi eh, jumlah per sektornya tadi sudah apa di ada di dalam paparan tadi Pak. Yang ini mungkin sekilas ya saya coba lihatkan aja biar Pak dan Ya, Didi mangga Pak. bisa clear, bisa melihatnya di Hmm. sini. Nah, ini Pak, Pak dan Didi. Kita lihat. Nah, ini 43,2% ya. Nah, ini untuk setiap sektornya ada Pak. Ini energi 15,5%. Ini 1,5 yang limbah. Ini kehutanan 25,4% Pak. Paling besar. Nah, kalau ingin melihat jumlahnya berapa yang harus diturunkan, dia di sini Pak. Kalau kehutanan 729 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, inilah eh, apa jumlah yang harus diturunkan dalam angka tonnya. Nah, kemudian kalkulasi untuk perdagangan karbon seperti apa? Nah, untuk perdagangan karbon apa namanya? Totalnya berapa yang bisa diperdagangkan dan berapa yang harus ditarget itu eh, tata caranya tadi ada di peta jalan karbon itu Pak. Peta jalan perdagangan karbon itu ada Pak, dan Pak di Wan, izin punten sedikit ya. aja. Artinya kalau kita lihat ambang batas dari yang ditetapkan itu, kita menghasilkan di bawah itu yang bisa diperdagangkan. Ya, betul, Pak. Jadi kalau eh brandnya tadi Pak ya, Ya. yang di bawah ini ya, ya itu Ah. yang nanti yang diperdagangkan. Artinya nanti diatur Pak di situ berapa yang bisa diperdagangkan, ada hitungannya, Ya. rumusnya. Artinya semakin kita bisa mengurangi dari nilai tadi itu yang Ya. bisa dikonversikan kepada cuan ya, ya Pak ya. Nah, betul Pak. Semakin kita bisa mengurangi emisi, maka semakin banyaklah yang akan kita peroleh gitu kan. Jadi gini Pak Wawan, saya kan lah banyak banyak fokus di pencemaran dengan sampah ya. Ya, berarti waste itu kan masuk limbah. Itu belum ada panduannya ya. Untuk limbah belum Pak. Untuk limbah Mbak belum. Ya, ini juga menjadi concern kami Pak, karena memang itu harus segera bisa operasional, dan memang kan kita sistemnya bertahap Pak. Kita bertahap, yang sudah siap dulu kita jalan. Nah, kalau yang belum siap ya kita sambil terus persiapkan. Jadi Oke. bertahap itu Pak. Itu Karena kalau daftar di menunggu SNN harus lembaga nggak Pak? daftar di SRN, Bapak sebagai apa Pak? Kalau yang Personal.
personal pribadi lah, sebagai PNS. Ya, ya. Kalau personal memang sebetulnya kan SRN itu terbuka Pak bagi siapa saja bisa, bagi lembaga ataupun masyarakat, termasuk perorangan itu bisa eh, register Pak. Artinya nanti kan merupakan bentuk pengakuan juga kontribusi kepada para pihak yang berkontribusi dalam pengurangan emisi. Nah, namun kalau kaitannya dalam hal perdagangan karbon, memang untuk perdagangan karbon saat ini masyarakat yang bisa melakukan perdagangan karbon itu adalah dalam bentuk Lembaga. komunitas, Pak. Oke, Komunitas masyarakat. Kalau siap-siap. perseorangan mungkin daftar di SRN nanti jalurnya yang sertifikat apresiasi itu, Pak. Oke, Jadi siap-siap. bukan untuk perdagangan. Oke. Ya, Nun Pak Awan. Nun. ya sami-sami, Pak. Oke, baik. Demikian Pak Didi ya. Mudah-mudahan Ya, bisa jawab. ya, Jadi makasih kalau Pak Wahyu. perorangan bisa, ya sama-sama. Perorangan bisa akses ke SRN, tapi kalau mau ikut trading, komunitas ya Komunitas. gabung. Ya, masyarakat, Nah, komunitas masyarakat. ya. Oke, tadi ya saya beri kesempatan untuk yang ingin interaksi ya langsung raise hand. Sebelumnya saya izin menginformasikan kami nanti akan mengirimkan kuesioner link kuesioner survei untuk evaluasi kami. Mohon bantuan diisi Bapak Ibu ya. Nanti oleh tim panitia akan di-share linknya di chat ya, di Zoom chat. Jadi mohon bantuan mengisi untuk improvement kami ke depan. Dan nanti di akhir kegiatan kita ada undian 3 door prize ya. Jadi silakan bisa ikuti kegiatan ini hingga ya selesai ya. Oke, ada yang ingin interaksi silakan Bapak Ibu, raise hand Pak Feril langsung silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Feril Fizaroziki Pak. Saya di sini dari perusahaan multi usaha Pak, baru mengajukan izin lingkungan di sini. Namun saya ingin bertanya Pak, terkait dengan mekanisme perdagangan kan ada dua ya Pak, terkait dengan perdagangan emisi dan offset emisi gas rumah kaca. Nah, di mana pada perdagangan emisi yang saya ketahui bahwa ini fokus pada subsektor mangrove dan gambut ya Pak. Sedangkan untuk yang multi usaha ini lebih kepada offset emisi gas rumah kaca Pak. Tapi kalau ditelaah pada kawasan yang saya mintai izin Pak, di sana kan terdapat ada gambut, ada mangrove dan juga ada hutan dataran rendah dan rawa Pak. Nah, jadi kan ini mix ya Pak. Apakah bisa ya Pak untuk mekanisme perdagangan untuk dua-duanya gitu Pak? Apakah fokus pada satu saja pada kegiatan multi usaha tersebut Pak? Terima kasih. Mudah-mudahan Ya, sudah jelas Pak Owan ya. ya. Mangga silakan langsung direspon Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Feril. Tadi udah ada apa ya? Ada izin untuk perusahaan multi usaha ya. Jadi terkait emission offset emisi sebetulnya itu bisa dilakukan di apa di subsektor baik yang tadi kehutanan ataupun gambut dan apa mangrove ya. Kalau sudah ada memang metodologinya yang tepat gitu kan. Nah, terkait tadi apakah boleh eh, mengajukan eh, dua perdagangan emisi dan offset emisi? Nah, jawabannya boleh, Pak. Boleh, asalkan tidak tumpang tindih. Maksud tumpang tindih itu misalkan untuk areal A misalkan yang sekian hektar itu tidak boleh misalkan overlap dengan areal B yang sekian hektar. Jadi harus harus bisa artinya tidak ada double double skema di situ, double mekanisme. Kalau misalkan eh, kalau misalkan perdagangan emisi kan harus ada tadi PTBAE-nya dulu kan Pak. Kalau nggak ada PTBAE nggak bisa melakukan perdagangan emisi tersebut. Nah, mungkin itu. Jadi jawabannya bisa Pak, bisa dua skema tapi tidak boleh double, tidak boleh overlap. Baik, demikian Pak Feril ya mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi bisa kalau mau diajukan tapi tidak overlap, tidak ada. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, satu lagi yang ingin interaktif Pak Mas Suri ya. Mas Suri silakan Pak. Oke, terima kasih Pak.
Pak Wahyu, izin bertanya untuk Pak Wawan, Pak. Untuk sama saya Mas Guri, Pak, dari Kebun Kelapa Sawit. Itu mau nanya, Pak. Itu untuk perhitungan apa GRK untuk kalkulator untuk bisa ke bursa karbon, itu kan biasa kami pakai kalkulator ICC, kemudian RSPO, kemudian ISPO gitu. Apakah ada kalkulator yang harus Eh, ini Pak sudah ditentukan di sini, misalnya pakai IPCC atau apa Pak kira-kira Pak? Untuk kalkulatornya apakah sudah ditentukan Pak untuk kita bisa ikuti bursa karbon Pak? Ya, Mungkin itu baik. dulu Pak. Ya, Jadi tentang kalkulator nih, Pak. Kalkulator mm, emisi ya, tentunya ya. Oke, silakan ya, Pak Wawan. ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, eh, kalkulator ini kan gunanya kan untuk mengukur emisi ya, Pak Mas Suri ya. Artinya membantu kita mengukur emisi yang ada. Jadi, itu belum ngaitnya belum ke pengurangan emisinya nih nanti ke penerbitan SPE-nya karena kalau mau ikut bursa kan nanti harus diterbitkan dulu SPE itu. Nah, jadi Ya, betul. kalau kaitannya dengan kalkulator memang yang mengembangkan kalkulator itu ada banyak, bukan beberapa ya, banyak malah. Ada lembaga-lembaga yang mengeluarkan kalkulator. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah di dalam pengembangan kalkulator itu kan pasti di dalamnya ada formula tuh. Betul. Metodologinya seperti apa yang digunakan untuk menghitung sehingga keluar angka emisi itu. Nah, itulah yang juga eh, harus dilakukan pembahasan di panel metodologi sebetulnya karena eh, yang mengembang kalkulator itu harus bisa membuka metodenya seperti apa sih formulanya gitu. Kami memang beberapa kali ada juga tuh yang melakukan audiensi para pengembang kalkulator itu untuk bisa diakui apa kalkulatornya di dalam eh, terkait pengukuran emisi. Nah, namun memang ketika ada pembahasan memang ada beberapa metode yang tidak inline tadi. Artinya tidak inline itu tidak inline dengan UNFCCC atau IPCC ya. Nah, itu. Nah, mungkin kita mengacunya ke situ. Nah, saya sendiri belum tahu nih yang kalkulatornya RSPO atau IPCC formula di dalamnya metodologi yang digunakan seperti apa. Jadi mungkin belum bisa menjawab itu, Pak. Nah, hanya saja kami juga ini sedang mengembangkan kalkulator untuk apa terkait dengan transportasi nih. Kami kemarin waktu acara live ya, live yang di Jakarta itu sedang menguji coba juga. Nah, nanti mungkin kalau sudah apa sahih nanti kita akan share juga mungkin itu Pak terkait kalkulator. Namun demikian ya kita apresiasi ya kepada pengembang-pengembang yang mungkin sudah meng-create kalkulator itu untuk membantu secara praktis mungkin teman-teman yang di apa perusahaan atau masyarakat umum seperti itu. Itu memang sangat membantu. Cuma eh, yang terpenting nanti metodologinya mudah-mudahan eh, sejalan lah dengan apa yang kita eh, apa inline dengan peraturan kita, inline dengan IPCC, UNFCCC seperti itu. Kenapa dari tadi saya menegaskan terkait dengan IPCC atau UNFCCC ya karena memang kita sekarang kan di bawah rezimnya apa mengikuti Paris Agreement itu ya. Nah, Paris Agreement itu kan dari UNFCCC ininya. Jadi seperti itu. Ya, begitu Ya, Pak Mas Suri ya. Mudah-mudahan. ya, Nih, mungkin Ya. sedikit lagi Pak Awan. Pak, itu kan sudah ada ya keluar SPE terutama di sektor energi. Berarti kan mereka sudah melakukan perhitungan menggunakan ini kalkulator tertentu, Pak ya. Artinya apakah ada bocoran Pak, misalnya mereka pakai kalkulator versi IPCC atau ICC gitu Pak, barangkali. Itu melakukan pengukurannya melalui itu Pak, apa pengukuran tadi dari PTBAE, kemudian metode-metode yang digunakan yang ada di SRN itu Pak metodologinya. Nah dari Oh situ gitu. menghitungnya, ya seperti Oh, itu Pak. oh gitu ya. Ya kalau yang dari Pemikiran kalku, ya ini perkiraan kami itu jadi di SRN itu
tidak menyebutkan pakai kalkulator apa kan, sedangkan untuk mengetahui berapa kita mengurangi emisi atau hasilnya pengurangan itu berapa kan harus dihitung pakai pakai kalkulator kan Pak gitu. Jadi itu selama ini kan di perkebunan yang banyak kita pakai kalkulator ISPO Pak. ISPO itu biasanya ngacunya ke ICC itu yang lebih mudah Pak. Karena kalau saya bandingkan dengan yang IPCC itu sangat susah Pak. Contohnya Pak kalau di ISPO itu yang ICC itu kita kebanyakan pakai default value Pak. Sedangkan di IPCC itu kadang itu secara langsung Pak. Contoh nih Pak, contoh ya mungkin agak melebar dikit. Kalau di ISPO itu kalkulatornya misalnya untuk pengurangan perhitungan ton CO2 penggunaan listrik PLN. Dia langsung pakai default value berapa kWh, isikan aja langsung keluar. Tetapi misalnya di IPCC Pak, itu untuk menghitung berapa emisi misalnya yang dikeluarkan oleh listriknya dihitung nanti misalnya dia menggunakan ini AC, AC-nya harus dihitung berapa unit berapa ini gitu loh. Jadi kayaknya kok Ya, sangat susah sekali gitu kebayangnya kita gitu Pak. iya, Jadi yang bagus kira-kira pakai apa gitu loh kira ya. iya. Jadi begini Pak, memang eh, sekarang kan bukan masalah bagus enggaknya nih Pak ya, masalah Iya, diakui atau tidaknya kan. betul, Kalau betul. misalkan sudah diakui ya tentunya itulah yang kita gunakan Pak gitu. Nah, terkait tadi ada kalkulator ISPO atau SPO yang mungkin mengikuti ICC, nanti saya coba eh, diskusikan juga di internal kami karena kita kan Iya terus Pak. develop ya. Yang pasti memang sudah banyak berkembang nih kalkulator-kalkulator penghitungan emisi seperti itu. Siap, siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Wawan Ya, penjelasan cukup sama-sama. jelas Pak. Makasih Baik, Pak Wahyu. baik ya. Baik, baik. Sama-sama Pak Mas Suri. Makasih kembali. Baik, Bapak Ibu. Eh, oke, berjalan. Kita sudah diskusi cukup banyak. Sepertinya sudah menjelang akhir nih Pak Wawan. Tapi ada satu pertanyaan lagi biar biar diberi kesempatan ya. Karena Ya, silakan. tidak mungkin semua bisa dibahas gitu Pak Wawan ya. Karena waktunya juga terbatas. Ya, Jadi silakan kalau ada yang ingin satu nanya, ingin berinteraksi, kesempatan terakhir silakan Bapak Ibu ada. Sambil menunggu, mohon sekali lagi Bapak Ibu bantu untuk mengisikan link evaluasi pelaksanaan webinar kami untuk improvement dan juga ada beberapa pertanyaan untuk pengiriman materi nanti di situ. Baik, Bu Yosefin silakan Bu. Kalau ingin bertanya silakan langsung diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak. Apakah sudah terdengar? ya terdengar Pak. Oh ya, Ibu terdengar. Oh, baik, terima kasih Pak Wawan, Pak Wahyu, dan juga Mutua Lestari atas kesempatan yang diberikan pada kami semua untuk dapat mengikuti webinar ini. Sebelumnya, kami cukup tertarik ya Pak. Sebelumnya kami dari perusahaan perkebunan, di sini kan seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk roadmap di sektor selain energi dan juga kehutanan belum ada ya Pak saat ini. Jadi untuk perkebunan sendiri kami sudah mengidentifikasi beberapa proyek-proyek yang kira-kira dapat dimasukkan ke dalam beberapa proyek pengurangan emisi Pak. Salah satunya mungkin dari sektor energi dan juga kehutanan dan juga limbah PLTBG dan juga REGD plus gitu ya Pak ya. Jadi di sini kami fokus Pak, apakah proyek-proyek kami tersebut masih bisa dilanjutkan untuk offset emisi gitu Pak dan mendapatkan SPGRK gitu Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan proyek methane capture ataupun PLTBG yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi kalau dilihat di metodologi SRN ya Pak ya, eh, di situ ada kriteria bahwa proyek yang dibangun harus di atas tahun 2010 gitu Pak. Nah, jadi apakah proyek PLTBG kami yang dibangun di atas tahun 2010 masih bisa dan layak untuk didaftarkan di SRN dan mendapatkan perolehan SPEGRK Pak? Dan untuk periode kreditingnya maksimal berapa tahun ya Pak untuk proyek-proyek yang sudah berjalan ini begitu. Nah, kemudian untuk sesuai dengan Permen LHK tahun nomor 21 tahun 2022 Pak terkait dengan komponen
komponen yang harus ada dalam drum ya Pak ya. Apakah ada perubahan Pak terkait komponen-komponen yang ada di dalam drum tersebut? Karena kalau untuk di CDM sendiri kan ada terkait dengan poin additionality gitu ya Pak. Tapi kalau di Permen LHK tahun 2022 itu kami belum melihat adanya poin additionality Pak. Apakah memang akan ditambahkan atau bagaimana begitu Pak? Dan misalkan pun kalau ingin ditambahkan, apakah harus ada beberapa poin additionality yang ditambahkan gitu Pak terkait dengan investasi, teknologi dan sebagainya gitu Pak. Jadi kami mohon penjelasannya terkait hal tersebut Pak. Dan kemudian untuk format LCAM Pak, apakah sudah ada dikeluarkan dari KLHK karena kan LCAM itu sebenarnya bisa juga didesain ya Pak, bisa juga disusun saat penyusunan drum begitu Pak. Apalagi untuk proyek-proyek kami yang sudah berjalan gitu Pak. Kemudian terkait dengan tadi Bapak sampaikan terkait baseline emisi. Nah, seperti proyek yang kami miliki kan salah satunya PLTBG ya Pak. Apakah memang baseline kami harus dihitung historical selama 5 tahun dari sebelumnya kan tidak ada proyek tersebut. Nah, kemudian setelahnya ada proyek. Apakah historical baseline emisi kami 5 tahun masa sebelum adanya proyek tersebut Pak? Begitu. Untuk nilai COD-nya, nilai volume limbahnya dan sebagainya. Gitu. Mungkin cukup begitu Pak. Terima kasih. Baik, makasih Bu Yos ya. Banyak nih Pak Wan, mudah-mudahan ingat Pak Wan ya. Si pertanyaan. Saya Silakan Pak. sampaikan di kolom chat juga kok Pak. Oh ya, sudah baik Bu Yos, makasih. Silakan Pak Ya, Wan direspon sampai saya cari coba pertanyaan Bu Yos iya. ya. Ya, baik, terima kasih Bu Yosepin. Jadi terkait roadmap yang baru apa tadi roadmap yang perdagangan karbon yang baru ada itu memang roadmap perdagangan karbon untuk sektor kehutanan dan energi. Nah, kalau untuk NDC kita sudah ada roadmap juga Bu, roadmap NDC adaptasi, roadmap NDC mitigasi. Nah, di situ eh, sudah memuat aksi-aksi mitigasi, roadmapnya seperti apa untuk semua sektor kalau di situ ya. Tapi yang untuk perdagangan karbon memang baru dua itu. Ini untuk menyamakan pemahaman dulu nih. Jadi ada roadmap perdagangan karbon, ada roadmap NDC mitigasi, roadmap NDC adaptasi, nah gitu. Nah, kemudian untuk eh, tadi apa ya terkait eh, methane capture ya proyek di atas 2010 kan. Ya, jadi nanti kita mengikuti yang ada di peraturan saja Bu di Permen itu kan kalau tidak salah ya di kita kan mengikuti apa mulai berjalannya nilai ekonomi karbon ini kan setelah Paris Agreement kalau tidak salah dia mulai 2016 ya 2016. Nah, untuk proyek-proyek itu eh, setelah Paris Agreement terbit itu bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk di Ibu tuh perkebunan ya, Bu. Jadi untuk perkebunan ini memang eh, kalau di kami memang untuk perkebunan itu akan rencananya melihat di dalam satu areal, Bu. Jadi ketika di satu areal tersebut konsesi misalkan ada beberapa aktivitas, maka nanti baseline-nya itu adalah baseline untuk satu areal konsesi tersebut untuk yang eh, di 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 perkebunan seperti itu. Misalkan kan di perkebunan kan ada macam-macam tuh, ada yang pengolahan limbah, ada yang mungkin apa pabriknya, ada juga areal-areal HCV. Nah, itu nanti akan ada target pengurangan emisi di areal tersebut berapa. Nah, itu nanti saling mengisi, Bu. Kalau misalkan di limbah emisinya tinggi, nanti ditutup oleh yang berhutannya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi terintegrasi. Nah, kemudian komponen-komponen yang ada di dalam drum. Nah, Ibu memang belum belum melihat ya ada additionalisinya seperti apa. Nah, yang ditanyakan Ibu kan apakah nanti drum itu akan ada perubahan atau penambahan. Nah, terkait itu eh, masih ada kemungkinan Bu, masih ada kemungkinan nanti untuk drum itu disempurnakan ya. Nah, jadi kan ini kita
kita sambil jalan nih supaya semua bisa bergerak dulu, bisa berjalan, bisa operasional, maka ada drum tersebut. Nah, terkait dengan tadi apakah teknologi, investasi juga akan dimasukkan ke dalam drum. Nah, kalau sekarang kan memang di drum itu untuk hal tersebut itu masih gelondongan tuh Bu informasi yang harus diisikannya kan. Kalau tidak salah ada untuk pendanaannya berapa, eh, transfer dan pengembangan teknologinya apa, kemudian peningkatan kapasitas juga ada. Nah, itu memang belum didetailkan. Nah, untuk teknologi investasi itu eh, kami memang mencoba nanti untuk coba akan didetailkan ya di drum sesuai dengan yang ada di dalam menu fitur SRN-nya. Nah, ini kami lagi coba mengkaji untuk tiga hal tersebut, terutama pendanaan, teknologi, dan capacity building yang harus diisikan di dalam drum. Nah, kemudian terkait LSAM, eh, laporan capaian aksi mitigasi. Nah, laporan capaian aksi mitigasi nanti memang kan LSAM itu dasarnya nanti dari drumnya, Bu. Nah, memang sekarang di SRM belum ada ya untuk formatnya, tapi pastinya akan mengikuti eh, sejalan dengan drumnya. Yang pasti kan nanti akan ada tambahan hasilnya kan. Kalau tadi rencana, kemudian ini ada hasil. Oke, nah untuk Elcam, Pak, format pembangkit ya. Elcam. Iya, format LCAM eh, sekarang belum Pak, nanti sedang kita finalkan. Jadi nanti format LCAM akan mengikuti inline dengan drumnya itu. Nanti akan ada penambahan-penambahan di situ. Karena kan LCAM itu hasil pelaksanaan ya informasinya dari rencana. Nah, terus tadi terkait yang sebelum ada baseline untuk apa tadi PLT ya, pembangkit listrik PLTG ya kalau nggak salah. PLTBG, Pak. Oh, PLTBG. Ya, Ya. jadi untuk ini nanti mengikuti metode yang ada saja Bu, karena untuk baseline setiap sektor mungkin berbeda. Karena kalau di kehutanan kan ada reference period nih. Nah, untuk PLTBG itu saya belum yakin ya, nanti saya kalau belum yakin saya nggak bisa jawab juga nih, nanti harus dicek dulu di di dokumennya Bu. Karena memang di sektor lain baseline itu ada yang sebelum dilakukan aksi dan sesudah gitu kan. Tapi untuk kegiatan apa saja. Nah, itu biasanya di energi itu yang menggunakan metode itu. Karena untuk metode memang sepenuhnya kita serahkan kepada sektor untuk melakukan untuk menetapkan metodenya dan setelah tadi melewati panel tentunya, panel metodologi. Nah, seperti itu sih Bu. Jadi kalau kalau untuk sektor kehutanan memang tadi baseline-nya itu reference period ya. Jadi tidak baseline sebelum atau sesudah aksi mungkin itu. Mungkin itu Pak Baik. Wahyu. Ya. Oke, begitu Bu Yosefin ya. Mudah-mudahan eh, jadi terang ya. Jawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi dengan sangat terpaksa kami akhiri kegiatannya. Karena waktu juga sudah hampir jam 11 ya. Bapak Ibu yang di timur ini perlu Jumatan bahwa yang sudah masuk Ya. sholat. Oke, sebelum tak akhiri, sesuai yang saya sampaikan tadi di awal, ada pemberian door prize Bapak Ibu untuk 3 orang yang beruntung. Mohon bantuan panitia mungkin untuk di spin wheel ya, putar. Nanti 3 nama yang beruntung akan kami berikan voucher ya, voucher apa e-wallet ya, pakai OVO, pakai GoPay atau apa. Nanti pemenangnya kami hubungi ke nomor masing-masing. Jadi nomor kan sudah kami minta ya dalam register daftar hadir ada nomor kontaknya. Kami akan hubungi ke sana. Silakan panitia langsung di spin. Peserta yang beruntung, ya. Peserta pertama yang beruntung, silakan. Kalau di sesi sebelumnya ini ibu-ibu semua Bapak Ibu. Di sesi yang ini saat ini terlihat ya, apakah dunia milik ibu-ibu. Bapak
Bapak Agung Nugroho. Selamat Pak Agung, nanti kami akan kontak Bapak untuk pemberian vouchernya. Oke, silakan yang kedua, peserta beruntung kedua. Bapak James ya, James Omega. Selamat Pak James. Nanti kami panitia akan kontak Bapak. Yang terakhir ya, silakan panitia untuk di-spin. Bapak sudah dua. Ini eh, perempuan atau sesi ini semuanya Bapak. Bapak Rizal. Baik. Selamat Pak Rizal ya. Jadi selamat untuk tiga orang yang beruntung. Jadi sesi ini miliknya bapak-bapak semua nih. Sesi yang lalu ibu-ibu semua. Baik, demikian ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sebelum ditutup, mungkin dari Pak Owan ada yang ingin disampaikan closing statement. Silakan Pak Owan. Ya, baik. Terima kasih, Wahyu. Mungkin closing statement kami bahwa terkait perdagangan karbon ini memang merupakan nilai plus ya dari kita mengelola karbon, di mana stakeholder juga bisa memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Namun yang perlu digarisbawahi adalah di dalam perdagangan karbon tentunya eh, tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk nanti bagaimana mensupport pemenuhan target NDC Indonesia, kontribusi Indonesia di dalam pemenuhan NDC dan juga di dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan juga untuk pelaksanaan perdagangan karbon ini kita tentunya harus sejalan dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin itu Bapak Baik, Ibu ya, dan juga mungkin satu Pak, kalau ada yang belum jelas, silakan tadi di slide terakhir saya ada yang namanya sekarang RKKIK. Nah, jadi silakan RKK. untuk bisa bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih atur nuhun Pak Owan ya. Jadi jangan lupa carbon trading euforianya jangan hanya cuan, tujuan besarnya adalah mencapai NDC gitu Pak Owan ya. Dan materi tadi juga sudah yang chat saya baca, materi nanti kami kirimkan ke alamat email masing-masing Bapak Ibu ya, sesuai yang diisikan di dalam daftar hadir. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri sesi ini, nanti sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya ya. Terima kasih Pak Wawan sekali lagi ya. Semoga bantu kita semua dan jadi amal jariah nih untuk Pak Wawan, ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Baik, kami host mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kawan. Ya, makasih Pak. Kenapa ya? Itu belum pasti ya.